Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam dakwah yang saya sampaikan dalam channel YouTube saya. Semoga ini mendapatkan manfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita menjaga lisan kita. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda pada kita semuanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjaga lisannya. Kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, maka lebih baik dia diam, karena ini lebih selamat. Teman-teman semuanya, bahwa lisan merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan inilah kemudian Allah mengantarkan kita kepada surga, tapi juga dengan lisan inilah kita diantarkan kepada neraka. Ingat hadis tadi bahwa ada poin-poin khusus yang harus kita amalkan dalam menjaga lisan kita. Keimanan seseorang bukan terletak pada jidat seseorang yang hitam, tidak. Keimanan seorang juga tidak terletak apakah dia sering ke masjid ataukah tidak. Keimanan seorang tidaklah terletak dari pecinya yang selalu dipakai, tidaklah seperti itu. Tapi keimanan seseorang, kata Rasul, adalah terletak pada akhlaknya. Salah satu akhlak yang ditekankan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut adalah menjaga lisan. Iman sekali lagi adalah at-tasdiqu bil qalb. Dia mengimani Allah Subhanahu wa taala dari hatinya. Kemudian wa iqraru bil lisan. Kemudian dia ikrar dengan lisannya. Yang terakhir adalah wal amalu bil arkan, yaitu mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Dan inilah wujud dari keimanan seseorang. Jika memang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menjaga lisannya. Ada seorang yang dapat diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga karena lisannya. Kenapa seperti itu? Ya, bahwa dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang kafir, kemudian akhir hayatnya ternyata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum 1 tahun atau 2 tahun atau 1 bulan sebelum dia dijemput ajal, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syahadat inilah kemudian mengantarkan dia ke surga. Yang kedua, Rasul juga menjelaskan dalam hadis-hadisnya bahwa orang yang paling dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti adalah seorang yang banyak membaca sholawat kepada beliau. Sholawat ini, satu kali kita mendoakan sholawat kepada beliau, maka dilipat gandakan 10 kebaikan. Man shalla alayya sholatan sallallahu biha ashran. Barang siapa yang sholawat kepada aku 1 kali, maka dia akan dibalas dengan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala puluhan kali. Inilah teman-teman semuanya arti dari sholawat yang akan mengantarkan atau mendekatkan kita pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi umat beliau, menjadi satu golongan dalam lindungan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, dalam hadis yang lain Rasul juga mengatakan kalimatani habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat, di mana 2 kalimat itu senantiasa seseorang membacanya, maka ya, habibatani ilar rahman, akan dicintai oleh Tuhan yang Maha Rahman. Khafifatani ala lisan, mudah sekali diucapkan dalam lisan kita. Thaqilatani fil mizan, dan timbangannya sangat berat di akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hendaklah kita membacanya setiap kali sholat. Berikutnya, seorang ketika mau diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, maka hendaklah dia mengucapkan Al-Quran atau melafadzkan Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan mendatangkan syafaat kepada orang yang membacanya. Satu hari kita membaca Al-Qur'an, betapa banyak yang kita peroleh dari satu juz misalkan, karena kita mudawamah, continue, terus menerus kita membacanya, maka satu huruf saja akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Satu huruf. Bagaimanakah misalkan kita membaca satu halaman di mana ada ribuan huruf di situ, dikalikan 10 kebaikan, kemudian andaikan itu satu juz dalam satu hari dan kita continue, maka itulah yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala berupa syafaat dari Al-Qur'an, berupa perlindungan dari Al-Qur'an. Ingatlah ketika kita diketok palu oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita termasuk orang yang masuk surga ataukah ke neraka? Ternyata kita termasuk adalah golongan orang-orang yang masuk surga. Itu adalah lebih baik. Andaikan kita itu diketok palu oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita dalam golongan ahli neraka, maka nauzubillah. Siapakah yang akan menyelamatkan kita? Salah satunya adalah wujud bahwa kita itu sering membaca Al-Qur'an di dunia nanti. Dia akan datang kepada kita, akan menolong kita, akan menjadikan penolong dan pemberat amal kita. Inilah yang akan terjadi. Saudara muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya orang yang saya bahas tadi adalah orang-orang yang masuk surga karena lisannya, tapi ada juga orang-orang yang masuk neraka karena lisannya. Salah satu cerita yang dimunculkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, beliau pernah mendapati atau mendengarkan satu kuburan di mana beliau mematahkan satu ranting, ya, kemudian ditancapkan ke dalam kuburan tersebut. Kata Rasul, mereka berdua mendapatkan azab. Yang satu yamshi bin namimah, yang satu adalah sering dia itu mengadu domba orang lain, ya. Yang satu lagi karena pipisnya. Poin yang utama yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut, bagaimana seseorang kemudian dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia itu sering mengadu domba orang lainnya. Dulu, saudara-saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, ada seorang budak yang sangat murah sekali dijual oleh pemilik budak, ya, di pasar. Kemudian ada orang yang membelinya, tapi pemilik budak itu kemudian mengatakan, jangan engkau beli budak ini karena dia mempunyai aib. Tapi ternyata aib itu bukanlah aib fisik, tidak, tapi aib dalam hatinya. Kenapa seperti itu? 1 bulan dia buktikan tidak ada aib, posturnya bagus, ya, suaranya juga lantang. Kemudian ketika dia itu bekerja baik di dalam perkebunan atau di rumah, dia suka nyapu, menolong dan lain sebagainya. Tapi ternyata suatu ketika dia mempunyai aib yang luar biasa ditampakkan. Satu ketika sudah dekat dia dengan majikannya, dengan sang tuan, sang nyonya. Kemudian sang tuan dikatakan, wahai tuan, bahwa istrimu selingkuh. Kok bisa seperti itu? Iya, karena dia membawa orang lain ke rumah ini. Suatu ketika Anda keluar dari rumah untuk bekerja, ternyata dia membawa sang laki-laki lain di rumah ini. Kok bisa? Iya, kagetlah sang tuan. Bahkan nanti malam tuan ingin dibunuhnya. Kalau tidak yakin, maka jangan sampai tuan tertidur nanti malam. Kalau tertidur, habislah tuan nanti. Kemudian yang satu lagi, nyonyanya dikatakan, wahai nyonya, bahwa tahukah Anda bahwa ketika tuan itu keluar rumah, dia ternyata selingkuh dengan orang lain, bahkan lebih cantik daripada nyonya. Kok bisa? Iya, saya beberapa kali mendapati tuan bersama perempuan yang lain yang lebih cantik. Dan ketika saya tanya kepada perempuan tersebut, kok bisa engkau mencintainya? Ya, karena dia mempunyai kumis yang sangat indah sekali. Kalau memang nyonya mau, maka siapkanlah pisau atau pohon gunting untuk memotong kumisnya tersebut. Malamnya ternyata teman-teman semuanya, saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, yang sang suami sudah siap tidak mau tidur, sementara yang nyonya
sudah siap untuk membawa pisau untuk mengerik atau memotong kumis sang suami. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika mau dipotongkan pisau tersebut, dikiranya sang tuan itu mau menusuk lehernya. Ya, sang suami sigap, kemudian diambillah pisau tersebut ditikamkan kepada sang istri. Itu adalah salah satu kejadian yang luar biasa, yang syibin namimah, mengadu domba. Dan banyak sekali hal-hal yang membuat kita masuk neraka karena lisan kita. Suatu ketika Rasulullah SAW diberitahukan, wahai Rasul, bahwa saya mempunyai tetangga perempuan yang sawwamah, dia itu sering berpuasa, wa qawwamah, dia sering sholat malam, tapi lisannya pedas, wahai Rasul. Dia itu sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa pendapatmu, wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, hiya finnar, dia itu masuk neraka. Kenapa? Karena dia bukanlah seorang mukmin. Mukmin yang sejati adalah orang yang menjaga lisannya, yang senantiasa baik terhadap orang lain dengan lisannya, yang mengamalkan kebaikan-kebaikan itu, kebaikan agama yang ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya dari lisannya. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam ceramah hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.